在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin terus mengabaikan nenek moyang pendiri klan iblis raksasa. Dia tidak akan menyelamatkan seseorang yang tidak bisa dia kendalikan kecuali dia punya alasan. Dan bahkan jika orang ini menjanjikan harta yang bagus, akan sulit untuk menarik Wang Lin. Selain karena darahnya, dia tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu. Selamatkan aku akan memberimu harta utama klan iblis raksasa. Bahkan setelah mendengar kata harta karun, Wang Lin masih tetap tenang. Dia telah membunuh leluhur klan iblis raksasa dan menyegel klan iblis raksasa sekali. Jika leluhur pendiri ini bebas dan mengetahuinya, Wang Lin akan menjadi orang pertama yang dia kejar. Wang Lin belum mencapai titik di mana dia tidak takut apapun. Terlebih lagi, nenek moyang pendiri klan iblis raksasa bahkan tidak mengatakan apa harta karun itu. Wang Lin memandangi tanaman di dada raksasa itu, lalu dia menamparkan tasnya dan bendera pembatasan muncul. Dia sudah lama tidak menggunakan bendera pembatasan setelah mendapatkan bendera jiwa. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Wang Lin mengibarkan bendera pembatas, menyebabkan tali gas pembatas muncul, lalu dia berteriak, segel. Dengan satu kata, semua tali gas pembatas berubah menjadi pembatas yang bersinar hitam. Pembatasan itu bergerak seperti hantu dan mendarat di dada raksasa itu. Setiap pembatasan seperti jaring besar yang menyegel tanaman di dada raksasa itu. Pada saat yang sama, dia menyerang dan merobek salah satu cabang tanaman. Wang Lin bersikap lembut saat menangani tanaman ini untuk memastikan tanaman tersebut tetap utuh. Hingga saat ini ia baru mematahkan dua cabangnya. Dengan dahan di tangannya, dia mendarat di leher raksasa itu. Dia merasakan kekuatan hidup yang kuat datang dari raksasa itu ketika dia menyentuh leher raksasa itu dengan tangannya. Matanya berbinar saat dia menekan dahan di leher raksasa itu untuk mengambil darah. Selamatkan aku. Jika kamu bersedia menyelamatkanku, aku bersedia menjadi pelayan dan tungganganmu. Aku juga akan memberimu harta karun klan iblis raksasa, logam pembuka surga. Panggilan bantuan itu bahkan lebih nyata. Wang Lin gemetar dan dahan di tangannya berhenti sejenak. Benar, aku bersedia menjadi tungganganmu. Para pembudidaya kuat di aliansi budidaya suka menggunakan anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan. Jika kamu menyelamatkanku, aku bersedia menjadi tungganganmu. Suara itu dipenuhi dengan semangat. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin berbinar dan dia menekan dahan itu ke leher raksasa itu. Lingkaran hitam muncul di kulit raksasa itu saat cabang itu menembus pembuluh darah dan menghilang. Di saat yang sama, darah menyembur keluar. Wang Lin dengan cepat menempelkan botol giok ke lukanya dan mengumpulkan semua darahnya tanpa melewatkan setetes pun. Kecepatan pengumpulan sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Sejumlah besar darah dikumpulkan di botol giok sampai tubuh mulai bergerak-gerak. Kekuatan hidup yang kuat mengikuti darah ke dalam botol giok. Kenapa kamu tidak mau menyelamatkanku padahal aku bersedia menjadi tungganganmu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan sebagai imbalan untuk menyelamatkanku? Suara itu kini menjadi suara gemuruh. Suara Wang Lin tenang saat dia mengumpulkan darah dan bertanya, siapa kamu? Saya pemimpin cabang klan iblis raksasa, Lei Ji. Suara ini dipenuhi rasa bangga yang kuat. Wang Lin dengan tenang bertanya, Lei Ji, bagaimana kamu disegel di sini? Karena sekte mayat. Selama pertempuran dengan klan abadi yang ditinggalkan, saya diburu oleh dua dukun berdaun 11 dan terluka parah setelah saya melarikan diri. Sekte mayat melihat itu sebagai peluang, jadi mereka menemukan seorang kultivator kuat dari planet lain dan menangkap saya serta menyegel saya di sini sementara saya terluka parah. Wang Lin melihat batu giok di tangannya. Dia menyebarkan akal sehatnya dan menemukan bahwa botol itu telah mengumpulkan banyak darah. Selamatkan aku dan aku akan menjadi tungganganmu. Anggota klan iblis raksasaku tidak akan dengan mudah menjadi tunggangan orang lain. Tapi begitu kita melakukannya, kita tidak akan pernah mengkhianati tuan kita. Wang Lin bertanya,
Apa manfaatnya memiliki anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan? Saat ini, aliran darah yang keluar dari lukanya semakin menipis dan lukanya tampak mulai sembuh. Wang Lin menunjuk ke leher raksasa itu, lalu botol giok itu terbang ke udara dan ditangkap olehnya. Pada saat yang sama, tangan kanannya, yang dipenuhi energi spiritual surgawi, turun dan mengenai leher raksasa itu. Sejumlah besar darah disemprotkan sekali lagi dan dikumpulkan oleh botol giok. Apakah kamu tahu tentang kompas bintang? Tubuh anggota klan iblis raksasa mirip dengan kompas bintang tetapi jauh lebih kuat. Tubuh kita adalah alat terbaik untuk melakukan perjalanan antar bintang. Selain itu, tubuh anggota klan iblis raksasa tidak terpengaruh oleh beberapa tempat yang bahkan tidak bisa dikunjungi oleh para penggarap. Inilah sebabnya para penggarap kuat di aliansi budidaya membayar mahal agar salah satu anggota klan saya menjadi tunggangan mereka. Aneh, Wang Lin mengerutkan kening. Meski suara leluhur klan iblis raksasa ini terdengar sangat cemas, jawabannya sangat detail. Hal ini sangat aneh, itu tidak cocok dengan seseorang yang sangat cemas, seolah-olah semuanya hanyalah akting. Orang ini pertama kali menawarkan diri untuk menjadi tunggangan dan memberinya harta klan iblis raksasa. Kemudian dia mulai menjawab pertanyaan Wang Lin secara rinci dan dengan demikian menunda waktu. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekankan tangannya ke leher raksasa itu. Dia menggunakan energi spiritual surgawi, menyebabkan raksasa itu mengeluarkan darah lebih cepat. Dan harta karun klanku, logam pembuka surga, jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberikannya kepadamu. Itu adalah harta karun yang bahkan lebih kuat dari harta surgawi. Suara itu mengandung sedikit godaan. Mata Wang Lin berbinar saat dia mencibir dan berkata, apa itu logam pembuka surga? Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh nenek moyang pertama klan iblis raksasa saya. Total ada 99 buah. Kumpulkan semuanya dan itu bisa digunakan untuk membuat perlengkapan dewa kuno. Kenakan baju besi ini dan Anda bisa mendapatkan kekuatan dewa kuno dari legenda. Jika Anda menyelamatkan saya akan mengungkapkan lokasi One Piece. Semakin banyak darah yang terkuras, suaranya menjadi semakin lemah, namun jawabannya masih sangat detail. Senyuman Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia sekarang yakin bahwa raksasa ini mengulur waktu. Raksasa itu mungkin sedang mencoba melakukan sesuatu. Semakin lama dia menghabiskan waktu mengambil darah, semakin besar manfaatnya bagi raksasa itu. Memikirkan hal ini, Wang Lin dengan tegas mengambil botol giok itu dan melompat dari raksasa itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan pembatasan yang menyegel tanaman kembali ke bendera pembatasan. Tanpa batasan yang menyegelnya, tanaman mulai bergerak lagi. Beberapa dari mereka tiba di samping luka di leher raksasa itu, mengebor ke dalam, dan mulai bergerak. Jika kamu menyelamatkanku, aku bisa membuat anggota klan iblis raksasa di planet Suzaku mengenalimu sebagai tuan mereka. Mengambang di udara, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berbisik, saya tidak bisa menyelamatkanmu, menyelamatkanmu tidak menguntungkanku. Saya tidak tertarik dengan harta apapun yang Anda bicarakan, dan meninggalkan Anda di sini agar saya dapat mengumpulkan darah kapan saja adalah yang terbaik. Suara itu dengan cepat berkata, kamu pasti sangat memanfaatkan darahku. Saya memiliki esensi sumsum tulang, energi dari itu bahkan lebih kuat daripada energi dari darahku. Jika kamu mau, aku bisa memberikannya padamu. Aku bahkan tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Kirimkan saja kabar tentangku ke klan iblis raksasa atau Suzaku saat ini. Bagaimana? Mata Wang Lin berbinar. Dia tertawa dingin dan tidak lagi membuang waktu bersama orang ini. Dia berubah menjadi gas hijau dan menghilang dari tempat ini. Setelah Wang Lin pergi, tubuh raksasa itu bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Waktunya hanya tinggal setengah dupa lagi. Jika orang itu terus menguras darahku hingga tinggal sepertiga saja yang tersisa, itu pasti akan memancing keluar akar utama di tubuhku. Maka aku akan punya cara agar jiwaku meninggalkan tubuh ini. Raungan orang ini dipenuhi rasa frustrasi. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Mayat sekte. Jika aku, Lei Ji, bisa membebaskan diri suatu hari nanti, aku tidak akan pernah melepaskannya. Saat dia meraung, ekspresinya berubah menjadi sakit saat kulit yang menutupi tulang punggungnya mulai bergerak. Tubuh Wang Lin muncul di dalam corpse sack.
Dia menunjuk ke udara, menyebabkan pecahan jiwa muncul. Fragmen jiwa ini adalah yang dia tinggalkan di dalam gua setelah dia pergi untuk memeriksa situasinya. Ketika Wang Lin menunjuk pada pecahan jiwa, matanya berbinar dan dia tersenyum. Kemudian dia pindah dan menghilang dari Corpsec. Wang Lin muncul di dataran di atas Corpsec. Dia tiba-tiba melihat ke utara dan melihat gelombang raksasa gas biru datang ke arahnya seperti tsunami. Di dalam tsunami gas biru, seorang laki-laki berpakaian merah sedang berjalan ke arah ini. Namun, matanya mengandung nyala api yang sangat ganas yang tersembunyi dengan baik. Ini tidak ditujukan pada Wang Lin, itulah kepribadiannya. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Bahkan langit dan bumi seakan bergetar di bawah kakinya. Saat gas biru berlalu, seluruh rumput dan awan berubah menjadi biru, menciptakan cahaya biru terang. Haha, Wang Lin, apa pendapatmu tentang tubuh baru lelaki tua ini? Sial, setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku punya tubuh lagi. Haha, setelah mendapatkan tubuh, aku harus bersenang-senang. Rumor mengatakan bahwa semua pembudidaya wanita di planet Feng Luan cantik. Orang tua ini selalu ingin pergi ke sana. Begitu kita meninggalkan tempat ini, aku harus bersenang-senang. Wang Lin, apakah kamu ingin pergi? Wang Lin mengerutkan kening. Dia memandang anak laki-laki di depannya dan dengan tenang berkata, tidak pergi. Anak laki-laki itu adalah si Tunan. Setelah dia merasuki tubuh tersebut, dia mempersingkat waktu penyesuaiannya dengan melahap leluhur keempat. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, tingkat kultivasinya sudah berada pada tahap ascendant. Si Tunan memutar matanya dan berkata, kamu terlalu membosankan. Yang Anda lakukan hanyalah berkultivasi. Kentut apa yang bisa diolah? Tahukah Anda mengapa orang tua ini mulai berkultivasi? Biar ku beritahu, lelaki tua ini berkultivasi untuk memiliki semua keindahan di dunia, mencuri semua harta di dunia, dan menyingkirkan siapapun yang tidak kusuka. Inilah sebabnya saya mulai berkultivasi kembali di planet 4 orang suci. Kalau tidak, dengan betapa membosankannya kultivasi, siapa yang akan melakukannya? Ketika saya mencapai tahap pendirian yayasan, saya memutuskan untuk berhenti berkultivasi dan diam-diam melarikan diri ke negara kecil. Saya menjadi raja di sana, berpesta setiap malam, dan meminta wanita melayani saya setiap malam. Itulah kehidupannya. Siapapun yang tidak saya sukai akan dibunuh hanya dengan satu mantra. 10 tahun, saya tinggal di sana selama 10 tahun. Si Tunan mulai mengingat masa lalu. Dia jelas merindukan hari-hari itu. Wang Lin terbang ke depan dan dengan tenang bertanya, jika senyaman itu, mengapa kamu tidak menikmati sisa hidupmu di sana? Kemarahan muncul di wajah si Tunan ketika dia menjawab, kamu pikir aku tidak mau? Jika bukan karena kultivator formasi inti kejam yang datang mencari masalah, saya akan menikmati sisa hidup saya di sana. Kultivator formasi inti itu mengejarku dan aku melewati banyak kesulitan hingga akhirnya bisa melarikan diri. Saya mengatupkan gigi dan melanjutkan kultivasi saya. Kali ini saya bertahan selama beberapa dekade dan mencapai tahap formasi inti, kemudian saya menguatkan diri lagi untuk mencapai tahap akhir formasi inti sebelum meninggalkan budidaya pintu tertutup. Wang Lin tertawa. Dia memandang si Tunan dan bertanya, lalu kamu pergi untuk membalas dendam? Balas dendam apa? Kultivator formasi inti itu telah lama dibunuh oleh orang lain. Setelah saya keluar dari budidaya pintu tertutup, saya pergi ke negara budidaya peringkat 2 dan melanjutkan malam saya berpesta dan bersenang-senang. Para penggarap perempuan yayasan pendirian menemani lelaki tua ini sepanjang hari. Bahkan tidak perlu membicarakan betapa indahnya hari-hari itu. Juga, saya memiliki istana di dunia fana. Aku adalah eksistensi yang setara dengan raja. Raja kecil itu baik, dia selalu memberiku barang bagus untuk digunakan. Bahkan memikirkannya sekarang, aku sangat merindukannya. Wang Lin mengusap dagunya dan tertawa. Mungkinkah kamu bertemu dengan seorang penggarap jiwa yang baru lahir nanti? Mata si Tunan melebar dan dia berkata, itu benar. Belum genap 3 tahun kemudian, beberapa penggarap Nascent Soul memutuskan bahwa dia menginginkan salah satu penggarap perempuan yayasan pendirian saya untuk tungku budidaya. Orang tua ini tidak bisa mengalahkannya dan harus lari. Kali ini saya berkultivasi hingga mencapai tahap akhir Nascent Soul sebelum saya keluar dari kultivasi pintu tertutup.
Setelah itu saya berkeliling daerah budidaya peringkat 3 menjalani kehidupan seorang raja dan menikmati semua keindahan. Saat itu, banyak rekan kultivator yang sangat iri pada saya. Wang Lin tertawa keras dan bertanya, apa yang terjadi setelahnya? Mungkinkah Anda bertemu dengan seorang kultivator formasi jiwa? Si Tunan menghela nafas dan berkata, nasib buruk. Hanya dalam 10 tahun, saya membunuh seseorang dan membuat marah seorang penggarap formasi jiwa. Saya hampir mati dan diselamatkan oleh Suzaku generasi pertama. Dan begitulah caraku bertemu Ye Wuyu. Namun, tingkat kultivasinya tidak tinggi dan dia tidak bisa melindungi saya selamanya, jadi saya melepaskan kecantikan saya dan mulai berlari untuk hidup saya lagi. Kali ini saya mengambil pelajaran, saya berkultivasi secara tertutup untuk memahami kehidupan dan mencapai tahap formasi jiwa. Saya tetap berkultivasi dengan pintu tertutup sampai saya mencapai tahap akhir formasi jiwa. Wang Lin menganggap jalur kultivasi Si Tunan menarik, jadi dia bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi setelahnya adalah aku membalas dendam. Saya pergi ke sekte kultivator formasi jiwa tahap tengah dan membunuhnya sebelum kembali menikmati hidup. Sayangnya, ini tidak berlangsung lama karena Ye Wuyu menemukan saya dan meminta saya untuk pergi ke alam surgawi bersamanya. Jadi kami pergi dan mengumpulkan banyak batu giok surgawi dan kemudian saya mencapai tahap transformasi jiwa setelah melakukan budidaya pintu tertutup lagi. Awalnya saya ingin mencari negara budidaya dan terus hidup seperti raja, karena pada saat itu tidak banyak orang yang bisa mengganggu saya lagi. Orang tua ini tidak ingin berkultivasi lagi karena terlalu membosankan dan saya ingin menjalani sisa hidup saya dengan bersenang-senang. Tapi Ye Wuyu yang tua dan berkulit tebal itu mengatakan bahwa jika aku ingin bermain maka aku harus bermain di luar planet 4 orang suci. Kami akan menciptakan negara budidaya peringkat 6 tempat saya bisa bermain sesuka saya. Aku sedang tidak berpikir jernih saat itu, jadi aku terjebak dalam perangkap pencuri tua itu. Sialan dia. Untuk mimpi ini, lelaki tua ini berkultivasi tanpa henti dan pergi kemana-mana bersamanya. Pada akhirnya, dia menjadi pemimpin semua sekte di negara Suzaku dan kami berdua mengangkat negara budidaya peringkat 4 selangkah demi selangkah menjadi negara budidaya peringkat 6. Baik saya dan dia berhasil mencapai tahap Ascendant dan diberikan planet jelek ini oleh Cultivation Alliance. Orang tua ini sangat menantikan untuk bersenang-senang di planet Suzaku ini. Sayangnya, klan abadi yang terbengkalai ada di sini. Klan abadi yang terbengkalai berani mencuri dari orang tua ini, jadi bagaimana saya bisa membiarkan mereka pergi? Saat itu, perang menyelimuti planet ini dan langit redup. Klan abadi yang terbengkalai memiliki beberapa wanita baik yang diambil dan diajak bersenang-senang oleh lelaki tua ini. Kemudian, Ye Wuyu mengorbankan dirinya bersama beberapa teman lama untuk menyegel klan abadi yang terbengkalai. Saat itu, saya sangat tertekan dan hendak meninggalkan planet Suzaku untuk mencari planet budidaya yang lebih lemah untuk melanjutkan hidup saya sebagai seorang pangeran. Sayangnya, pencuri tua Ye Wuyu itu bahkan bersekongkol melawanku dalam kematiannya dan menjadikanku Suzaku generasi kedua. Apa yang terjadi setelah itu, kamu sudah tahu. Tubuhku hancur dan aku terpaksa bersembunyi di dalam surga menentang manik sampai aku bertemu denganmu. Sekarang setelah tubuhku kembali, aku harus membalas dendam dan bersenang-senang di planet Fengluan. Lalu aku akan menemukan negara budidaya di sana dan melanjutkan hidupku sebagai seorang pangeran. Izinkan saya memberitahu Anda, Wang Lin, berkultivasi secukupnya saja tidak masalah. Hidup adalah sesuatu yang harus Anda nikmati dan bersenang-senang. Mata Si Tunan mengandung sedikit kesedihan. Seolah-olah dia telah melihat kehidupan. Wang Lin dengan tenang berkata, Daoku dan Daomu tidak sama. Matanya tenang, dia telah mendengar tentang kehidupan Si Tunan dan itu saja. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa riang seperti Si Tunan dan menikmati hidup seperti itu. Dari waktu yang tidak diketahui, hati Wang Lin mulai mengejar kultivasi. Dia ingin tahu apa tujuan akhir dari kultivasi. Disinilah dia berbeda dari Si Tunan. Si Tu memiliki kecemerlangan versinya sendiri dan Wang Lin memiliki harga dirinya sendiri. Harga dirinya mencapai puncaknya selangkah demi selangkah, untuk berdiri di atas dunia dan memahami kebenaran tentang surga. Si Tunan memandang Wang Lin dengan cermat dan merasa bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami anak yang dia lihat tumbuh dewasa ini. Apalagi sekarang, dia merasa sangat asing dengan Wang Lin ini.
namun dalam ketidaktahuan ini masih ada sedikit perasaan familiar. Alasan dia merasa asing adalah karena dia belum pernah melihat ekspresi wajah Wang Lin sebelumnya. Itu adalah kebanggaan pada Dao sendiri. Si Tunan sangat membenci ungkapan ini karena dia hanya pernah melihat ungkapan ini pada satu orang sebelumnya, dan itulah orang yang dia hormati sekaligus benci, Suzaku generasi pertama, Ye Wuyu. Dalam hatinya, Ye Wuyu seperti kakak baginya, sebuah eksistensi yang seperti seorang guru dan saudara pada saat yang sama. Meskipun si Tunan sangat bangga, dia sangat peduli dengan kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepadanya, dan Ye Wuyu telah memberinya banyak hal. Ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan, tapi dia mengingatnya di dalam hatinya. Itu sebabnya meski dengan emosinya, meski ingin pergi, satu kata dari Ye Wuyu membuatnya menyerah pada ide tersebut dan tetap menjadi Suzaku generasi kedua. Dalam hatinya, sepertinya dia menjaga planet Suzaku untuk Ye Wuyu. Sejak pertama kali dia bertemu Ye Wuyu selalu memiliki ekspresi yang sama seperti Wang Lin saat ini. Bahkan ketika Ye Wuyu meninggal, ekspresinya masih dipenuhi rasa bangga. Dari murid rendahan sebuah sekte di negara budidaya peringkat 4 hingga dia menjadi master sekte. Kemudian menyatukan semua sekte di negara tersebut untuk menjadi master sekte seluruh negara. Kemudian dia menggunakan kemauan yang besar untuk menaikkan negara budidaya peringkat 4 menjadi negara budidaya peringkat 5. Kemudian dia melakukan hal yang mustahil dengan menaikkan negara budidaya peringkat 5 menjadi negara budidaya peringkat 6. Menjadi negara budidaya peringkat 6 dan diberikan planet oleh aliansi budidaya. Semua ini karena dia adalah Ye Wuyu. Tanpa dia, negara Suzaku akan tetap menjadi negara budidaya peringkat 4 yang tidak mencolok di planet 4 orang suci. Mungkin sudah hancur. Saat ini, si Tunan melihat ekspresi yang sama di wajah Wang Lin. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang kompleks sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Yang paling penting sekarang adalah mengirim Anda ke makam Suzaku dan mengambil kembali bagian jiwa Anda dari Cultivation Planet Kristal." Wang Lin, makam Suzaku dikelilingi oleh kekuatan misterius kristal planet budidaya, jadi selain Suzaku saat ini, tidak ada kultivator Ascendant yang bisa masuk, hanya penggarap transformasi jiwa yang bisa masuk, jadi saya tidak dapat membantu Anda kali ini. Namun, Anda bisa bersantai. Bahkan jika kamu gagal mendapatkan kembali bagian jiwamu, aku masih punya cara lain untukmu mendapatkannya kembali. Tapi metode itu sangat rumit dan sulit, jadi akan lebih baik jika kamu bisa mendapatkannya kembali sendiri. Wang Lin mengangguk. Dia memandang ke arah negara Suzaku dan dengan tenang berkata, "Masalah di planet Suzaku hampir selesai. Setelah saya mendapatkan Cultivation Planet Kristal, saya akan meninggalkan planet ini." Memang benar, alam semesta ini sangat besar. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Dengan itu, Wang Lin terbang ke kejauhan. Si Tunan tertawa ketika dia mengejar Wang Lin dan berkata, "Masih terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Kita bisa membicarakannya saat kita berpisah. Saya yakin kita akan bertemu lagi. Jika tidak ada yang salah, saya akan menjadi pangeran di planet Fengluan." Saat mereka terbang, Wang Lin tiba-tiba bertanya, "Situ, alam apa yang berada di atas tahap Ascendant?" Di atas panggung Ascendant, si Tunan berhenti terbang dan menatap Wang Lin. Si Tunan menjawab, dengan nada berat, alam di atas tahap Ascendant bukanlah sesuatu yang diketahui oleh sebagian besar kultivator karena hanya ada terlalu sedikit orang di alam tersebut. Panggung Ascendant adalah puncak sekaligus pintu. Namun, begitu kamu menembus ambang itu dan menyentuh alam berikutnya, umurmu akan bertambah berkali-kali lipat. Meski tidak bisa bertahan selama langit dan bumi, namun akan bertambah banyak. Saya memperoleh pemahaman tentang alam berikutnya sebelum melarikan diri ke surga yang menentang manik, itulah sebabnya saya dapat bertahan selama puluhan ribu tahun di sana. Tetapi ini tidak berarti bahwa hidup saya tidak terbatas. Jika waktuku tiba dan aku masih belum membuat terobosan, aku akan tetap mati. Bukannya belum ada orang yang berhasil lolos dari siklus reinkarnasi surga, tetapi seringkali mereka adalah kultivator tingkat rendah. Terlalu sulit bagi mereka yang telah mencapai tahap Ascendant untuk keluar dari siklus reinkarnasi. Siklus reinkarnasi surga menghasilkan jumlah kekuatan yang berbeda berdasarkan tingkat budidaya kultivator.
Inilah mengapa saya mengatakan bahwa kultivator tingkat rendah memiliki waktu yang lebih mudah untuk keluar dari siklus reinkarnasi surga dengan premis bahwa ada kultivator tingkat tinggi yang membantu mereka. Wang Lin mengangguk. Dia ingat ketika dia membantu Ling Wuan menangkis utusan surga. Si Tunan menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan sedikit penyesalan. Setelah tahap ascendant adalah 3 alam penghancuran nirwana. Mata Wang Lin berbinar. 3 alam penghancuran nirwana? Itu betul. Suzaku generasi pertama, Yu Wuyu, bercerita tentang 3 alam penghancuran nirwana setelah dia mendapat hadiah dari aliansi budidaya. Jika dia tidak memberitahuku, maka aku tidak akan mengetahuinya sampai aku menjadi Suzaku berikutnya. Si Tunan menghela nafas saat mengingat masa lalu. 3 alam penghancuran nirwana. Alam pertama adalah Nirvana Skrier, alam kedua adalah Nirvana Cleanser, dan alam ketiga adalah Nirvana Sateral. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana setelah 3 alam penghancuran nirwana? Apakah itu puncaknya? Si Tunan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa semudah itu? 3 alam penghancuran nirwana hanya dianggap sebagai langkah kedua bagi para kultivator. Namun, seseorang di tahap penghancuran nirwana dapat dianggap sebagai tokoh dikdaya di aliansi budidaya. Jarang ada orang yang mau main-main dengan mereka. Rumor mengatakan bahwa monster-monster tua di aliansi budidaya bahkan telah berhasil menerobos melewati penghancuran nirwana. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia melihat ke arah Si Tunan dan bertanya, apakah Anda seorang Nirvana Skrier? Si Tunan tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa semudah itu? Ada 2 ambang batas antara tahap ascendant dan menjadi Nirvana Skrier, yaitu tahap pembersihan Yin Yang. Tahap pembersihan Yin yang melibatkan perubahan domain. Ini tidak sama dengan beralih dari non-jasmani ke jasmani, tetapi pemahaman yang lebih dalam. Saya tidak bisa menjelaskannya terlalu banyak, tetapi hanya setelah domain Anda melewati tahap pembersihan Yin yang barulah Anda bisa menjadi Nirvana Skrier. Sebelum saya terpaksa bersembunyi di dalam manik yang menentang surga, saya menyentuh batas tahap pembersihan Yin. Meskipun saya tidak dapat berkultivasi saat terjebak, pemahaman saya tentang domain saya meningkat, jadi saya menyelesaikan tahap pembersihan Yin. Setelah saya melewati tahap pembersihan Yang, saya hanya perlu mencari tempat untuk berkultivasi dengan pintu tertutup untuk menjadi pencakar nirwana. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, di tingkat kultivasi apa Zukwezi? Apakah dia juga berada pada tahap pembersihan Yin yang sebelum Nirvana Skrier? Sedikit rasa jijik muncul di mata Si Tunan dan kemudian dia berkata, dia ascendant tahap akhir. Saya khawatir dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencapai tahap pembersihan Yin Yang, jadi tidak perlu berpikir untuk menjadi seorang pencakar nirwana. Namun, dia dianggap sebagai kultivator ascendant yang sangat istimewa. Meskipun dia masih lebih lemah dari para kultivator pada tahap pembersihan Yin Yang, dia bukanlah seseorang yang dapat ditandingi oleh seorang kultivator ascendant tahap akhir yang normal. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, segel Suzaku dari aliansi budidaya. Si Tunan mengungkapkan sedikit apresiasi di matanya dan perlahan berkata, ya, dia adalah seorang kultivator berjudul Ascendant dan dapat dianggap sebagai kultivator Ascendant teratas karena dia mengendalikan teknik khusus dari Cultivation Alliance. Ye Wuyu memperoleh teknik yang kuat setelah kembali dari aliansi budidaya yang disebut Segel Suzaku. Ini sangat kuat dan akan luar biasa jika bukan karena fakta bahwa ia membutuhkan umur setiap kali digunakan. Kecuali jika seorang kultivator Ascendant telah memahami tahapan pembersihan Yin Yang, maka mereka akan kesulitan untuk menandingi Suzaku saat ini. Namun, teknik yang diberikan oleh Cultivation Alliance juga diberi peringkat seperti harta surgawi. Segel Suzaku hanyalah teknik berkualitas rendah, tetapi masih meningkatkan kekuatan siapapun yang memegang gelar tersebut. Sayangnya, segel Suzaku hanya dapat digunakan setelah Anda mengontrol kristal planet budidaya. Setelah Anda mengendalikan keduanya, kekuatan Anda akan meningkat banyak. Taktik Suzaku yang dipelajari setiap generasi Suzaku adalah apa yang berhasil dipelajari oleh Suzaku generasi pertama, Ye Wuyu, dari segel Suzaku. Segel Suzaku tidak hanya meningkatkan kecepatan budidaya, tetapi setelah Anda memiliki kristal planet budidaya, itu akan meningkatkan kompatibilitas antara Anda dan kristal, sehingga Anda dapat mencapai kekuatan seorang kultivator judul Ascendant lebih cepat.
Wang Lin merenung sedikit, matanya berbinar dan dia bertanya, kamu tadi mengatakan bahwa harta surgawi juga dipisahkan berdasarkan tingkatannya. Tentu saja, harta surgawi yang memerlukan energi spiritual surgawi untuk digunakan dibagi dalam kualitas rendah, menengah, dan tinggi. Mata si Tunan menjadi serius saat dia berkata, ada juga rumor bahwa ada peringkat di atas harta surgawi yang sangat kuat dan seseorang setidaknya harus menjadi penghancur nirwana untuk menggunakannya. Saya pikir manik yang menentang surga adalah harta karun semacam itu. Wang Lin menyentuh dahinya. Dia merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan pedang surgawi. Dia memandang si Tunan dan berkata, periksa di peringkat berapa pedang ini. Setelah melihat pedang surgawi, mata si Tunan berbinar, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang itu terbang ke arahnya. Dia memegang pedang dan menyentuhnya dengan tangan kirinya sambil menganalisisnya perlahan. Wang Lin sangat tenang, dia sangat mempercayai si Tunan atau dia tidak akan membiarkan dia memeriksa pedang surgawi. Tak lama kemudian, si Tunan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengisi pedangnya dengan energi spiritual surgawi, yang membuatnya bersinar. Cahaya ini beberapa kali lebih kuat daripada saat Wang Lin menggunakannya. Si Tunan berbisik, pedang yang bagus. Dia dengan santai mengayunkannya dengan tangan kanannya. Serangkaian ledakan yang menggemparkan datang dari udara. Kemudian luka yang sangat besar seperti retakan terbuka di langit. Angin dingin yang kencang keluar dari celah tersebut dan dalam sekejap seluruh tanah membeku. Pedang yang bagus, si Tunan menyentuh pedangnya. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Alam surgawi, itu milik seorang teman lama. Mata Wang Lin tenang sepanjang waktu. Ini adalah harta surgawi kualitas menengah. Sayangnya, roh pedang di dalamnya tidak dapat menyatu sepenuhnya dengan pedang, sehingga kekuatannya terbatas. Selain itu, ini bukanlah satu-satunya pedang. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang hilang saat aku mengayunkan pedang ini. Seharusnya ada 4 pedang. Setelah digabungkan, mereka akan menjadi seperti harta surgawi berkualitas tinggi. Sayangnya, begitu harta karun surgawi mencapai kualitas menengah, mereka memiliki tanda jiwa. Ini tidak sama dengan jiwa kita tetapi sebuah teknik untuk menggunakan harta karun. Tampaknya, kita tidak dapat mengaktifkan kekuatan penuhnya. Pedang yang bagus, si Tunan sangat menyukainya sehingga dia hampir tidak ingin melepaskannya. Harta karun surgawi kualitas menengah. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi harta surgawi yang berkualitas tinggi. Mata si Tunan melebar dan dia berkata dengan ketidakpuasan, apakah harta surgawi kualitas menengah tidak cukup baik untuk Anda? Di seluruh alam semesta, tidak banyak harta surgawi kualitas menengah, dan para pembudidaya hanya dapat memurnikan harta surgawi kualitas rendah. Hampir semua harta surgawi kualitas menengah sekarang berasal dari masa sebelum alam surgawi runtuh. Sejumlah besar harta surgawi yang dimiliki para pembudidaya berkualitas rendah, hanya ada sedikit yang kualitas menengah. Setelah Anda pergi dari sini, Anda akan melihat betapa langkanya harta surgawi kualitas menengah. Satu saja sudah cukup untuk memulai perang. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Dia teringat kembali pada alam surgawi ketika dia melihat Santo Pedang Ling Tianhou dan beberapa orang tua aneh berebut pedang surgawi seperti orang gila. Tingkat kultivasi orang-orang itu jelas melampaui ascendan, jadi kata-kata si Tunan memiliki logika tertentu bagi mereka. Harta karun surgawi kualitas menengah sudah langka, tetapi harta karun surgawi berkualitas tinggi bahkan lebih langka lagi. Orang tua ini telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama dan bahkan melakukan perjalanan ke beberapa planet budidaya, tetapi saya belum melihat satupun harta surgawi berkualitas tinggi. Kamu sungguh beruntung, bocah. Si Tunan mendengus. Si Tunan mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu memiliki taktik untuk pedang ini? Wang Lin merenung sedikit dan berkata, saya punya beberapa petunjuk, tapi sayangnya saya tidak dapat menemukannya. Si Tunan dengan cepat bertanya, oh, beritahu aku tentang itu. Wang Lin menggelengkan kepalanya, hal-hal di masa lalu, tidak perlu mengungkitnya. Si Tunan tersenyum, lalu dia memandang Wang Lin dan berkata, bagaimana kalau memberiku pedang ini? Wang Lin memandang si Tunan dan bertanya, apakah kamu serius? Si Tunan sedikit ragu, lalu dia menghela nafas dan melemparkan pedangnya kembali ke Wang Lin.
Lupakan, jika itu orang lain, aku akan mencurinya, tapi jika itu milikmu, wajah tua ini akan merasa terlalu malu. Wang Lin tersenyum. Dia menangkap pedangnya dan berkata, pedang ini bukan milikku, jika tidak, menghadiahkannya kepadamu akan baik-baik saja. Si Tunan mendengus dan berkata, jika bukan karena tas milik lelaki tua ini hilang dan saya tidak punya apa-apa saat ini, saya tidak akan mempedulikannya. Orang tua ini memiliki 2 harta surgawi berkualitas rendah. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, dengan senyuman yang bukan senyuman, Su Kuezi memiliki banyak harta surgawi. Tidak hanya semua harta surgawi Su Kuezi berkualitas rendah, semuanya juga dikumpulkan oleh Suzaku generasi pertama. Saya merasa terlalu malu untuk mencurinya. Si Tunan memperlihatkan ekspresi kasihan. Situ, menurutmu kualitas apa harta karun ini? Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menamparkan tas pegangannya dan perangkap binatang itu muncul. Dia melemparkan perangkap binatang itu, menyebabkan kereta perang Dewa muncul di hadapannya. Roh jiwa di kereta dengan cepat muncul dengan mata terbuka lebar dan mulai mengaum. Si Tunan kaget saat melihat kereta itu, tapi kemudian matanya mulai bersinar terang.